Oke, kita mulai. Siprus, sebuah negara pulau yang sangat indah. Terletak di Laut Mediterania, kaya dengan sejarah, sempat mengalami konflik berskala cukup besar, dan saat ini negaranya terpisah dua. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan Indonesia-Siprus. Bagi saya pribadi, Siprus itu merupakan sebuah negara yang sangat menarik. Skripsi S1 saya waktu itu adalah tentang Siprus, dan penempatan pertama waktu itu kebetulan di KBRI Roma. Dan Siprus adalah salah satu negara rangkapan perwakilan tersebut. Kita masuk latar belakang singkatnya dulu ya. Lokasi Siprus yang sangat strategis selalu menjadi rebutan berbagai kekuatan asing. Siprus pernah dikuasai oleh Bizantium, lanjut ke Sultanan Ottoman, lalu Kerajaan Inggris. Dan hingga saat ini masih terdapat 2 pangkalan militer Inggris yang beroperasi di pulau tersebut. This is so British indeed. Warga Siprus mayoritas keturunan Yunani dan Turki yang selama beratus-ratus tahun hidup berdampingan secara harmonis. Namun semua itu berubah, khususnya setelah Siprus memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960. Berdirilah Republik Siprus atau Republic of Cyprus. Mulai tahun 1963, berbagai peristiwa kekerasan terjadi antara warga Siprus Yunani dan Siprus Turki. Dan semua itu juga diperkeruh dengan ikut campur tangan Yunani dan Turki. Pihak Siprus Yunani menginginkan enosis, yaitu bergabung dengan Yunani. Dan sebagai respon, pihak Siprus Turki menyuarakan taksim, yaitu keinginan adanya partisi. Semua itu akhirnya berpuncak pada tahun 1974 saat militer Turki memasuki wilayah utara Siprus dengan alasan melindungi warga Siprus Turki. As of 6 o'clock Saturday night, we have witnessed over 1,000 Turkish troops land on the plains around Gonyeli, less than 2 miles from Nicosia. Troops who are now in vitally strategic positions surrounding Nicosia on the east and on the west. Dan pada tahun 1983, warga Siprus Turki memproklamirkan Turkish Republic of Northern Cyprus atau TRNC yang hanya memperoleh pengakuan dari Turki. Sampai dengan hari ini, negara Siprus terpisah dua, termasuk ibu kotanya, yaitu Nicosia. Pertanyaannya, lalu Indonesia gimana ini posisinya? Ya kan? Mereka ingin meningkatkan hubungan dan ada apresiasi kita bahwa Indonesia selalu mendukung unity dan negara. Indonesia menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Republik Siprus dan tidak mengakui TRNC. Hal ini tentunya sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Namun, Indonesia menekankan agar komunitas Siprus Turki juga memperoleh hak-hak yang sama dengan masyarakat Siprus secara umum. Melalui PBB, Indonesia terus mendukung penyelesaian komprehensif masalah Siprus, khususnya melalui resolusi di KPBB nomor 541 dan 550 yang menekankan pentingnya integritas teritorial negara Siprus. Dan pada tahun 1964, DKPBB membentuk United Nations Peacekeeping Force in Cyprus atau UNFICYP, di mana Indonesia juga ikut terlibat hingga saat ini. Pemerintah Siprus selama ini selalu menghargai konsistensi posisi Indonesia di berbagai forum internasional yang mendukung penyelesaian permasalahan melalui koridor PBB. Pertanyaan, lalu hubungan Indonesia dan Siprus selama ini tuh gimana? Hubungan bilateral Indonesia-Siprus dimulai sejak tahun 1987 dan Siprus membuka kedutaan besar di Jakarta pada tahun 2010. Namun, karena kesulitan ekonomi akibat krisis utang euro, Siprus terpaksa menutup kedutaan besarnya di Jakarta pada tahun 2013. Sedih. Saat ini, kedubes Siprus untuk Indonesia dirangkap dari Canberra, Australia. Saya sendiri alhamdulillah berkesempatan bertugas ke Siprus waktu itu saat masih bertugas di KBRI Roma. Waktu itu ada pertemuan mempromosikan potensi ekonomi Indonesia, bertemu dengan sejumlah petinggi pemerintah Siprus, dan bertemu dengan sejumlah WNI. Paket komplit pokoknya. Karena harus komplit, mengingat Siprus tuh jauh dari Italia. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa dirangkap KBRI Roma? Kan banyak tuh kantor perwakilan lain yang lebih dekat. Kenapa nggak di Ankara aja, di Turki?
atau Athena, Yunani. Nah, ini dikhawatirkan Indonesia berpihak kepada salah satu negara tersebut kalau sudah menyangkut urusan Siprus. Dan Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara ini. Dan satu hal lagi, Siprus adalah anggota Uni Eropa menggunakan mata uang euro, sehingga segala keputusan Uni Eropa pasti akan berdampak ke negara anggotanya. Italia adalah salah satu negara anggota terbesar Uni Eropa, dan KBRI Roma adalah salah satu perwakilan RI terbesar di Uni Eropa. Cocok lah ya di situ. Kalau dari segi perdagangan, nilai perdagangan Indonesia Siprus tahun 2021 mencapai 28,1 juta US dollar. Turun cukup drastis dibandingkan 2020 yang mencapai 51,9 juta US dollar. Apakah karena Covid? Mungkin. Kalau dari segi investasi Siprus ke Indonesia sempat tercatat 6,6 juta US dollar pada tahun 2017. Namun mencapai titik terendah di tahun 2021 sebesar 254.000 US dollar. Apakah karena Covid? Mungkin. Investasi Siprus di Indonesia pada umumnya bergerak di sektor perikanan, pertambangan, hotel dan restoran, dan jasa lainnya. Perkembangan terakhir dalam upaya penyelesaian permasalahan yang ada di Siprus, setahu saya telah dilakukan berbagai pertemuan yang melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, sayangnya isu Siprus sampai saat ini belum menemukan titik temu dan masih diwarnai ketegangan antara Siprus Yunani dan Siprus Turki. Saya dalam kapasitas pribadi hanya bisa berharap dan berdoa semoga isu Siprus bisa segera diselesaikan. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.